Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 12 BDP? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bertemu kembali bersama Ibu Lina dalam mata pelajaran bisnis online. Minggu lalu kan memang sudah dibahas, kita sudah belajar. Yang pertama itu materinya mengenai pengertian dari iklan online, kemudian jenis-jenis iklan online. Sekarang kita belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai tampilan iklan online. Mari kita simak yuk, apa sih tampilan iklan online itu? Oke, di sini penjelasannya tampilan. Tampilan itu kan interface, nama lainnya ya. Jadi peranannya itu pasti menarik calon konsumen pastinya ya. Tampilan yang menarik dan unik akan membuat konsumen itu tertarik pasti untuk melihat si iklan ini. Jadi modelnya itu tetap nyata yang digunakan, tetapi dibuat lebih kreatif dan dinamis. Contohnya iklan pastinya harus disertai foto dan gambar yang menarik. Judulnya itu harus bombastis, jadi fantastis. Warnanya pasti yang kontras, lalu disesuaikan dengan tema. Harganya harus menarik, jadi harus ada diskon dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jenis tampilan iklan online. Jenis tampilannya itu dibagi dua. Pertama ada web banner advertising, kemudian yang kedua ada tampilan iklan teks atau text ads. Nah, di web banner advertising ini dibagi ke dalam 6. Yang pertama itu frame ad, kedua pop-ups, 3 iklan melayang atau floating ads, 4 expanding ad, 5 trick banners, dan 6 iklan interstisial. Nah, mari kita simak pembahasannya satu per satu ya, Nak. Baik, di sini ada tampilan frame ads. Frame ads ini dikenal dengan traditional banner. Jadi iklan ini dapat dideteksi dengan melihat bentuknya. Biasanya itu berupa garis yang terhubung membentuk sebuah persegi panjang, baik itu kotak, vertikal maupun horizontal. Sudah tergambar belum yang frame ads ketika kamu melihat suatu web, terus tiba-tiba ada iklan yang berbentuknya itu persegi panjang, itu vertikal maupun horizontal, pokoknya dia persegi panjang. Pernah melihat seperti itu? Yuk kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari frame ads. Sudah lihat di situ ada garis merah kotak persegi panjang. Itu ada JDID, brand fast, big sale, 70% beli sekarang. Nah, itu di kotak itu maksudnya jelas terlihat kalau dia tuh frame ads ya. Jadi benar-benar menunjukkan kalau dia itu ada garisnya. Ya, kita simak yang lainnya. Untuk selanjutnya yang kedua ada pop-ups. Nah, pop-ups ini yang sebenarnya sering menjengkelkan ya, kita lihat di sini. Jadi pop-ups ini biasanya ditemuin di situs web atau portal berita, atau dapat juga ditemui pada situs yang jumlah pengunjungnya tinggi. Terus iklan jenis pop-up ini cenderung mengganggu karena munculnya tanpa permisi. Jadi nggak permisi tiba-tiba muncul. Karena terganggu, pengunjung web biasanya akan segera menutup iklan semacam ini dengan mengklik close atau tanda X atau skip. Jadi hanya sebagian kecil pengunjung yang bersedia untuk mengklik iklan pop-up tersebut.
Itu pun apabila informasi yang ditawarkan menarik atau tampilannya memukau. Kamu sering kan melihat iklan pop-ups ini? Ketika kamu mengunjungi suatu web, kamu melihat satu berita yang menarik, terus tiba-tiba berkunjung ke link tersebut, tiba-tiba ada iklan. Nah, iklan itu tanpa permisi, kamu nggak suka tiba-tiba muncul. Jadi tanpa diundang, dia tiba-tiba datang tanpa permisi. Kemudian bagaimana cara kamu untuk menghilangkan iklan tersebut? Biasanya di situ terdapat simbol. Jadi ada tulisan close atau ada tanda X atau skip. Nah, kamu klik simbol tersebut lalu hilang biasanya pop-ups-nya ya. Jadi benar-benar iklan yang mengganggu, jadi tiba-tiba muncul tanpa permisi, itu pop-ups. Sudah tergambar kan seperti apa? Coba kita lihat contohnya ya. Oke, di sini contohnya. Nah, alert due to infection. Jadi ini ada contoh iklan yang tiba-tiba muncul ketika kita melihat suatu portal berita. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita klik close atau tanda X yang ada di kanan pojok kanan atas. Oke. Kita simak berikutnya. Di sini nomor 3 ada tampilan iklan melayang atau floating ads. Jadi iklan melayang ini muncul pada saat membuka situs atau blog berupa banner yang diletakkan di header, sidebar atau footer. Floating ad akan mengikuti gerak kursor ataupun mengikuti apa yang dilakukan oleh pengguna. Jika pengguna menurunkan halaman situs, floating ad akan ikut turun. Iklan ini juga memberikan iklan close jika pengguna tidak berkenan. Pernah melihat ketika kamu mencari sesuatu berita di Google, kamu ketik search lalu klik link tersebut, kemudian muncul banner. Jadi banner itu ada tiba-tiba di header di atas kan, sidebar atau di samping kanan atau kiri, atau kemudian kamu lihat ada di footer atau bagian bawah. Nah, kemudian ketika kamu gerakan kursor itu mau melihat beritanya makin dibaca terus makin ke bawah, lalu dia mengikuti. Jadi si iklan itu terus menerus ikut turun. Jadi kamu menurunkan halaman situs, kemudian si iklan ini, si floating ad ini akan mengikuti. Jadi ikut turun. Kamu naik, ikut naik. Kamu turun, ikut turun. Seperti itu namanya floating ads. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan? Tetap kamu klik close jika tidak berkenan. Kita lihat contohnya. Contoh dari iklan melayang atau floating ads ini bisa dilihat ditulis ada tanda panah. Ada tanda panah merah di situ, tulisannya kan ada cuma 5.000 sehari Kompas. Ya, ketika ibu klik itu, ibu mau mencari berita di kompas.com, kemudian ibu turunin, dia akan terus muncul itu tulisan cuma 5.000 sehari, cuma 5.000 sehari. Ibu naikin terus aja itu tulisan cuma 5.000 sehari itu terus muncul. Bagaimana caranya ibu menghilangkan? Ibu dengan cara klik close baru iklan tersebut hilang. Next, di sini ada tampilan expanded ad yang keempat ya. Jadi expanded ad ini menampilkan iklan dalam bentuk yang kecil, dapat berupa teks ataupun gambar. Dalam waktu yang telah ditentukan akan tampil dalam bentuk yang besar atau lengkap. Apabila iklan kecil tadi tidak diklik, di skip.
Jadi dia itu expanding ini awalnya kecil iklannya, bisa berupa teks atau gambar. Tapi di situ ada batas waktu, misalnya nih ada waktu, ntar waktunya lama-lama nol gitu ya, kurang. Terus ya kalau misalnya kamu nggak buru-buru untuk skip atau klik close, yang kecil tadi si iklan ini akan berubah menjadi iklan dalam bentuk yang besar, itu namanya expanding ad. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada di bawah yang sudah ibu tandain biru ya, itu sebenarnya ada waktu, bentuknya kecil, itu sebenarnya berupa gambar. Jadi ketika kamu tidak meng-close, kemudian dia berubah menjadi ukurannya lebih besar. Lanjut. Nah, yang kelima, di sini ada trik banners. Apa itu trik banner? Jadi trik banner ini dalam bentuk yang muncul pada saat membuka situs, biasanya muncul dalam bentuk pop-up atau setiap kali membuka situs. Biasanya gambar, teks, ataupun keduanya. Iklan jenis ini tidak disukai pengguna internet karena mengganggu dan karena itu penggunanya tidak direkomendasikan. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan si iklan pop-up. Jadi membuka situs, kemudian muncul bentuk pop-up setiap kali membuka situs. Ya. Setiap buka situs terus tiba-tiba muncul iklannya. Itu adalah trik banners. Ini contohnya yang sudah ibu bulatkan merah. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan si pop-up, tiba-tiba muncul tanpa permisi, bisa berupa teks atau gambar atau keduanya. Oke, yang keenam adalah yang terakhir ya, di web banner advertising. Ini yang terakhir, ada tampilan iklan interstisial. Jadi interstisial ini muncul satu halaman penuh yang muncul. Wah. Iklan interstisial tampil sebelum pengguna menuju homepage. Iklan interstisial tampil di antara dua halaman konten. Dengan kata lain, iklan pengantar sebelum pengguna mengakses konten yang diminta. Terkadang sementara pengguna sedang menunggu proses loading konten. Jadi kamu misalnya nih melihat satu berita yang kamu ingin lihat, pokoknya seru lah atau beritanya itu menarik. Ketika kamu klik, harusnya muncul berita yang kamu ingin lihat sebelumnya. Dengan judul bombastis, terus kemudian kamu klik gitu kan. Setelah diklik, yang muncul itu bukan langsung beritanya yang kamu cari, tapi yang muncul itu justru iklan, dan iklan itu hampir satu halaman penuh. Jadi kayak sembari menunggu proses loading dari si konten isi berita itu, muncul si iklan ini. Itu adalah interstisial sebelum pengguna mengakses konten yang diminta. Terkadang sementara pengguna sedang menunggu proses loading konten. Nah, contohnya seperti ini ya. Kamu mau melihat berita di IDN Times, ada berita yang menarik, kamu mau lihat di situ. Kemudian kamu belum melihat si berita dari IDN Times, kemudian muncullah si jarum super wave. Jadi benar-benar di luar dugaan. Ketika kamu mau melihat berita, yang muncul justru iklan yang super besar.
Oke, kita lanjut. Di sini ada tampilan iklan teks atau text ads. Ini yang kedua ya. Kalau yang tadi yang pertama itu dibagi ke dalam 6, sekarang yang kedua itu hanya 1 karena text ads saja. Jadi text ads ini berbasisnya hyperlink, jadi tautan pada media online. Ya, kalau text ads ini sama sekali tidak ada gambar karena dia hanya berupa teks saja. Ketika kamu klik itu muncul link yang menghubungkan pengguna menuju si web. Jadi ketika kamu klik iklan ini muncul menuju link web yang dituju sesuai dari tulisan tersebut. Letak iklan teks sangat fleksibel, bisa di header, di bawah artikel, dan bisa juga di sidebar sebelah kanan atau kiri, bergantung tata letak dan kebutuhan web. Kita lihat ya. Nah, misalnya kamu cari sesuatu iklan, misalnya tentang, bukan iklan ya, kamu mau beli handphone misalnya Samsung Galaxy A51, tiba-tiba langsung muncul iklan seperti itu. Dan iklannya ini memang tidak ada sama sekali gambar, di situ hanya tertulis, hanya ada tulisan, kemudian itu tersambung ke hyperlink. Ketika kamu klik muncullah iklan tentang Samsung Galaxy A51. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kalian seperti biasa dicatat di buku catatan, kemudian dirangkum, dibuat mind mapping, dikumpulkan ke Google Classroom. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.